Selamat malam, Shalom, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah pada malam hari ini. Umat yang dikasihi Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, karena Ia telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Kini bersama keluarga kita menghayati persekutuan bersama Tuhan. Di hadapan banyaknya pilihan yang ada dalam hidup kita, kadang membuat kita ragu dan bimbang untuk memilih. Namun sebagai orang percaya, kita dapat mempercayai Allah Bapa kita untuk membimbing kita di jalannya. Dia telah berjanji untuk memelihara kita. Dia akan selalu memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk percaya pada rencana Tuhan. Kita diminta untuk mendengar apa kata Roh Kudus bagi kita. Pilihan yang terbaik tidak selalu menyenangkan, tetapi pasti menyelamatkan. Ada rencana indah yang Tuhan berikan kepada kita yang setia pada jalan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Marilah kita awali ibadah menghadap Allah dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih-Nya besar atas kita. Dengan berdiri menaikkan kidung jemaat, Kalam semesta, Tuhan Allahmu pujilah, Haleluya, Haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu. Haleluya, haleluya. Abdi berhati mulia, ucapkan syukur padanya, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang kepadamu memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami telah melihat kebaikan dan kemurahan yang begitu besar Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Sehingga hari lepas hari boleh kami lewati dengan selamat. Hari ini kami beribadah kepadamu. Kuduskan dan berkatilah ibadah kami, agar hanya nama Tuhan saja yang kami agungkan dan muliakan dalam hidup ini. Tuhan, kehidupan yang kami jalani setiap hari adalah pilihan. Ajarilah kami untuk selalu bertanya kepada Tuhan, jalan mana yang harus kami pilih, supaya pilihan yang kami ambil sesuai dengan kehendak Tuhan, agar kami tidak tertipu dengan apa yang kelihatan di depan mata. Ajar kami hidup hanya percaya pada janji-Mu yang akan memberkati kami ketika kami setia kepadamu. Inilah kami ya Tuhan, yang datang kepadamu memohon berkat dalam ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Litani Mazmur. Mari kita membacakan Mazmur pasal 94 ayat 8 sampai 11 secara responsoria. Perhatikanlah, hai orang-orang bodoh di antara rakyat. Hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Dia yang menanamkan telinga, masakan kita mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang? Dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakan tidak akan menghukum? Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia? Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Sinar Maha Mulia lahir dari Allah Bapa. Buka dan siapkanlah hati, mulut, pendengaran, biar doa dan nyanyikan berkenan padamu Tuhan. Baik saudara-saudara, mari sekarang kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa untuk kita merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, firman yang hidup, kembali lagi kami mau mendengar, kami mau merenungkan, kami mau membaca bagian dari Alkitab yang menjadi firman-Mu ya Tuhan. Karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu, buatlah kami mengerti, juga mau menyambut untuk melakukan kehendak firman-Mu di sepanjang hidup yang Tuhan percayakan ini. Kami sadar kelemahan keterbatasan kami, kuat dan mampukanlah kami. Di dalam kemurahan dan kasih-Mu Yesus Tuhan Juru Selamat kami, kepadamu-lah kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Yang menyatakan, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas
bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannyalah mezbah di situ bagi Tuhan. Demikianlah saudara-saudara pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau ditanya kepada saudara-saudara apa yang saudara-saudara lebih dulu atau cepat memberikan jawaban ketika ditanya apa yang saudara-saudara ketahui tentang Abraham. Biasanya jawabannya itu hampir sama. Banyak umat Tuhan yang menjawab Abraham adalah bapa orang beriman. Benar, tidak salah. Sekalipun saudara-saudara untuk pertama kalinya Allah menyebutkan Abraham bukan sebagai bapa orang beriman.
tetapi Bapa segala bangsa. Ini bisa kita lihat pada Kejadian pasal 12 ayat 2. Lalu mengapa bisa menjadi lebih terkenal atau dikenal dengan sebutan Bapa orang beriman? Ya, saudara-saudara, hal ini disebabkan oleh kesetiaan Abram. Hidup dan berjalan dengan iman. Abram taat kepada firman Allah. Walaupun segalanya yang akan dihadapi pada saat itu serba belum jelas. Ini bisa kita saksikan atau kita baca dalam Ibrani pasal 11 ayat 8. Ingat juga saudara-saudara ketika kepercayaan Abram diuji. Ketika Allah menghendaki, Abram mempersembahkan anaknya Ishak. Dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Dan ada banyak tindakan Abram yang ia lakukan didasari iman dan kepercayaannya kepada Allah. Dan itu saudara-saudara contohnya. Ya, salah satu contoh bacaan kita ini. Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18. Abram adalah seorang yang kaya. Disebutkan tadi, banyak ternaknya, banyak emas dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Lot, kemenakannya yang mengikut Abraham, memiliki juga ternak yang banyak. Mereka bersama-sama pergi dan di daerah di mana mereka berhenti, ternyata tempat itu, daerah wilayah itu tidak mampu menampung kekayaan mereka berdua. Oleh karena banyaknya ternak yang mereka miliki. Tapi selain itu juga di daerah itu tinggal bangsa atau suku Kanaan, orang-orang Kanaan dan orang-orang Feris. Nah saudara-saudara, maka timbullah masalah. Karena sempitnya, banyaknya ternak mereka, tempat menjadi tidak cukup, kemudian timbul konflik. Konflik di antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Nah saudara-saudara, lalu bagaimana Abraham menyikapi persoalan dan perselisihan yang terjadi di antara para gembala Abraham dan para gembala Lot? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukanlah Abram yang kemudian disebut sebagai Abraham. Bukanlah dia kalau kemudian tidak dapat menyikapi persoalan yang sementara dihadapi pada saat itu. Bukanlah Abraham kalau dia tidak dapat menyikapinya dengan baik. Meskipun sebenarnya saudara-saudara persoalan yang terjadi antara gembala Abram dan gembala Lot, bisa saja Abraham mempersoalkan atau mempersalahkan Lot. Karena Lot yang mengikuti Abraham. Dan Lot lebih muda dari Abraham, paman dan keponakan. Bisa saja Abraham menyalahkan Lot. Tetapi saudara-saudara, hal itu tidak dilakukan oleh Abraham. Abraham lebih memilih sikap yang mempersilahkan Lot, kemenakannya, untuk memilih lalu menentukan daerah wilayah yang mana yang akan diambil
Abraham memberi kesempatan kepada Lot lebih dulu. Abraham memilih sikap mengalah dan menghindari timbulnya konflik antara paman dengan keponakan atau kemenakan. Bahkan sekalipun Lot memilih daerah atau tempat yang dia inginkan itu memang lebih subur. Terlihat lebih subur pada saat itu. Abraham tidak menyesali tindakannya yang memberi kesempatan kepada Lot untuk lebih dahulu menentukan dan memilih mana wilayah untuk dia ambil atau menjadi bagiannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan persoalan ini, pertanyaannya, apakah Abraham bodoh karena tindakan Abraham tersebut? Ternyata tidak. Abraham percaya kepada Allah. Allah pasti akan menolong dan memberkati dia. Pada cerita selanjutnya, saudara-saudara, kalau kita lihat Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai 29, maka di situ disebutkan bagaimana tanah daerah yang dipilih oleh Lot adalah tanah yang didiami oleh orang-orang Sodom yang sangat berdosa kepada Allah. Dan kemudian kita tahu cerita Sodom dan Gomora, bahwa kemudian wilayah daerah itu dimusnahkan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sikap Abraham menghindari konflik bukan karena dia tidak punya nyali menghadapi Lot. Bukan. Abraham menghindari konflik dengan Lot dan mengalah. Karena Abraham percaya bahwa Allah akan menyertai, bahwa Allah akan memberkati, bahwa Allah akan menjamin hidup Abraham. Abraham ingat betul bahwa Allah pernah berjanji. Dan janji Allah ini bukan janji tinggal janji, janji sembarang janji. Tidak. Abraham meyakini janji Allah itu benar akan terjadi. Dan itulah sebabnya Abraham memegang teguh janji Allah itu. Sehingga sekalipun kemana saja dia pergi, kemana saja dia tinggal, bahkan di wilayah, di daerah, di tanah yang terlihat tidak menjamin kehidupannya pada saat itu, dia tetap percaya Allah akan menyertai dan memberkati dia. Bahkan Allah akan menjadikan Abraham sebagai bangsa, bapa bangsa yang besar dan memberkati Abraham. Kejadian 12 ayat 2 tadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keyakinan dan kepercayaan yang teguh serta penuh inilah yang menunjukkan, membuktikan kadar kualitas iman Abraham kepada Allah. Kualitasnya bukan kualitas kaleng-kalengan. Bukan juga kualitas ecek-ecek. Itu bahasa yang sering kita pergunakan masa kini. Tapi benar-benar kualitas yang teruji, terpuji, dan terbukti.
mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Abraham begitu kokoh dan teguh pada imannya. Dan itulah yang mewarnai, menyertai, mempengaruhi seluruh hidup dan sikap perilakunya. Ketaatan dan kesetiaannya kepada Allah. Saudara-saudara, iman Abraham tidak perlu diragukan lagi. Persoalannya adalah kita pada masa kini. Tidak sedikit umat Tuhan di masa kini yang rela menggadaikan, bahkan menjual imannya demi sesuatu yang diinginkan. Menggadaikan artinya, saudara-saudara, iman yang dia miliki, dia relakan untuk dia tinggalkan demi mencapai sesuatu yang dia inginkan. Menggadaikan artinya dia relakan meninggalkan Tuhan Yesus, juru selamatnya, demi mencapai sesuatu yang dia inginkan. Dia tinggalkan itu. Dia lupakan itu. Lalu kemudian ketika apa yang dia inginkan sudah didapatkan, maka kembali lagi dia beriman kepada Tuhan. Percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Itu namanya menggadaikan iman. Atau saudara-saudara menjual iman. Iman yang dimiliki saudara-saudara, dia jual demi sesuatu yang dia butuhkan, dia inginkan dapat terjadi dalam kehidupannya. Dia lepaskan imannya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia lepaskan itu sampai selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya juga sering mengatakan, ada juga orang yang kalau bahasa sekarang imannya itu seperti iman bunglon. Mungkin sama itu seperti menggadaikan begitu ya. Imannya iman bunglon. Bunglon itu ketika dia menghinggap di sesuatu yang berwarna hijau, dia akan berwarna hijau. Sesuatu yang berwarna merah, dia akan berubah menjadi warna merah. Tidak teguh pada satu warna pada dirinya. Banyak orang umat Tuhan yang juga memiliki iman seperti itu. Hinggap di sini berubah menjadi seperti itu. Hinggap di sana berubah menjadi seperti yang di sana. Tidak teguh pada apa yang ada pada dirinya. Tidak teguh pada iman dan percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman yang kita miliki saudara-saudara seringkali juga seperti itu. Dan oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perlu belajar dari Abraham. Seringkali kita atau umat Tuhan tidak sabar dan tidak mau menunggu karya pertolongan Tuhan itu terjadi. Kita selalu berharap apa yang menurut waktu kita. Kita tidak sabar menunggu waktu Tuhan berkarya. Dan itulah sebabnya kemudian banyak umat Tuhan atau ada umat Tuhan yang menempuh, mengambil jalan, memutuskan untuk sendiri mengambil keputusan, menjual iman, menggadaikan iman kesetiaannya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar. Belajar dari Abraham yang setia, taat, dan percaya menantikan karya
pertolongan, kuasa Tuhan. Bahkan dia sedia mengalah dalam cerita bacaan kita ini kepada kemenakannya Lot. Sehingga hal itu mempengaruhi hubungan mereka. Tidak timbul konflik, tapi teratasi dengan baik. Hubungan kekerabatan juga berjalan dengan baik. Dan Abraham kita tahu diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah itu yang harus kita lakukan? Bukan sebaliknya. Banyak orang yang untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, hubungan kekerabatan, hubungan persaudaraan, mungkin juga hubungan antara jemaat, hubungan dengan orang lain menjadi rusak hanya untuk mempertahankan atau mau mencapai keinginannya pada saat itu. Dia tidak peduli dengan hal-hal yang lain. Yang penting saya mau dapatkan apa yang saya mau. Tidak demikian halnya dengan Abraham. Dia mengalah. Dia memang mundur ke belakang. Tapi apa yang dia lakukan itu tetap disertai dengan ketaatan, kesetiaan. Dan ketika dia melangkah dengan kesetiaan dan ketaatannya kepada Tuhan, disitulah Tuhan memperhitungkan. Bukankah itu juga yang menjadi bagian hidup kita yang harus kita jalankan? Kita mau mengalami berkat dan kasih sayang Tuhan, belajar dari Abraham. Tuhan memberkati. Amin. Firman-Mu Tuhan suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Teriakku sampai kepadamu, berikanlah aku pengertian-Mu. Permohonanku hanya padamu, bebaskanlah aku sesuai janji-Mu. Firman-Mu Tuhan suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Tangan-Mu menjadi penolongku, karena aku pilih tita-tita-Mu. Karya selamat Tuhan ku rindukan, dan Taurat-Mu jadi kesukaanku. Firman-Mu Tuhan suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Baiklah saudara-saudara, mari sekarang kita berdoa. Terima kasih ya Allah, ya Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Tuhan sudah menuntun kami di saat kami bersama secara khusus merenungkan firman Tuhan, kekuatan pertolongan dari Tuhan. Itulah yang memampukan kami dapat mengerti lalu menyambut untuk melakukannya dalam kehidupan setiap waktu, hidup dalam ketaatan, hidup dengan iman yang tidak tergoyahkan. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan, tapi kami yakin dan percaya kami tetap dapat jalan di jalan Tuhan, memenuhi kehidupan seturut kehendak Tuhan, berdasarkan iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Kami boleh merasakan anugerah, berkat, dan pertolongan Tuhan. Maka ya Tuhan, buatlah kami tetap bertumbuh,
bertambah dalam iman percaya kami hanya kepadamu, Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Kami bersyukur bersama kami boleh melaksanakan ibadah ini sekalipun melalui ibadah wadah Zoom. Tapi kami percaya Tuhan menolong memberkati kami sekalian. Untuk itu kami berdoa bagi kami selaku jemaat GPIB Bukit Moria bersama dengan tamu jemaat yang turut beribadah pada ibadah hari Rabu ini. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami bertumbuh senantiasa dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus, senantiasa pula mengalami kekuatan, kesehatan di tengah kondisi pandemi yang terjadi pada saat ini. Kami juga memohon karuniakanlah kami kemampuan untuk dapat menjaga protokol kesehatan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kami berdoa bagi pelayanan gereja-gereja dan pekabaran Injil yang terjadi di mana-mana tempat. Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami serta aparat keamanan di dalam mengupayakan bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia hidup yang damai, sejahtera, berdampingan dengan baik, bahkan juga di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini yang masih terus berlangsung. Tuhan menolong, Tuhan ikut campur tangan. Kami rindu Tuhan, ada waktu Tuhan yang menolong kami untuk mengatasi persoalan ini. Untuk itu kami berdoa bagi mereka yang menderita baik oleh karena bencana alam dan wabah COVID-19 yang bahkan terus semakin meningkat. Pelaksanaan pemberian vaksin dan upaya menekan tingkat penyebaran COVID-19, Tuhan ikut campur tangan, Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Kami juga berdoa bagi tim medis, dokter, dan perawat yang dengan jerih lelah dan tak putus-putusnya mereka bekerja di rumah-rumah sakit. Tuhan menolong. Karuniakanlah kekuatan, sukacita untuk mereka dengan penuh tanggung jawab, menjalankan tugas tanggung jawab mereka, dan Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi saudara-saudara jemaat dan tamu jemaat yang sakit. Kami memohon kepadamu, baik yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Bagi Ibu Karmelia Luntungan, Diaken Sulaiman, Rasel Lasamahu, Ibu Popi Rompas, Ibu Reta, Bapak Sukaryanto, Saudara Jimmy Malawau, Ibu Tilan Malawau, Ibu Asmarawati Hutagaul, Ibu Masniari Pasaribu, Ibu Margareta Paat, Ibu Else Suot-Oroh, Ibu Efrin Matita Putih Nunumete, Ibu Imam Santoso Maramis, juga Henry Kal Kemal, Ibu Since Haulusi, Ibu Umi Sihombing, Ibu Elizabeth Tarore, Ibu Suranti Kemal, Ibu Keti Mamesa, Ibu Ningsih Sariwating, Bapak Y. Yakob, Bapak Poniman, Bapak Jimmy Mamesa, Ibu Foni Boylan, Ibu Irma Siahaan, Bapak Robert Barus, Ibu Ning Nenga, Bapak Anton Siagian, Ibu Nirwati Sipahutar, Ibu Ernawati Bambang, Ibu Lisa Sabone, Ibu Malingkas, Ibu Sri Polii, Bapak Krisos Sibarani, Bapak Aipasa, Bapak Mayo Tanasale, Bapak C. Henok, Ibu Susi Peters, Ibu Siana Raintung, Ibu Fatona, Penatua Freddy Marentek, dan Ibu Vince Hukubun. Mereka-mereka ini Tuhan, baik dalam istirahat mereka maupun dalam proses pemulihan,
Tuhan ikut campur tangan, Tuhan memberkati. Tubuh mungkin lemah, tapi iman percaya kepada Tuhan Yesus senantiasa terus dinyatakan dan Tuhan berkenan menolong, memberikan kelegaan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami semua dalam tugas tanggung jawab aktivitas kami. Tuhan menyertai, karuniakanlah kami kemampuan untuk dapat memenuhi kehidupan seturut kehendak Tuhan di tengah berbagai persoalan. Buatlah kami setia, taat, sampai akhir kehidupan. Tuhan menolong. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami. Kami naik persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara seiman, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Terambil dari Galatia pasal 3 ayat 9. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Tuhanku atas keselamatanku padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara
berkata indah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Allah Bapa yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Bapa, kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami, sehingga hari lepas hari dipenuhi berkat dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur diberi kesempatan untuk berbagi berkat dan kasih. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Baiklah umat Tuhan, sekarang pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukan firman Tuhan yang telah saudara-saudara dengar. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu Tuhan mengaturnya. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu, niscaya kau bahagia, kerjamu pun teguh, usahamu sendiri akan menolongmu. Tuhanmu mengingini doamu yang teguh. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, amin, amin.